Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat istiqomah, dan berbagai kenikmatan yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Salawat serta salam semoga terlimpah pada suri tauladan kita, Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah di jalan Islam, termasuk kita semua. Mudah-mudahan bisa istiqomah sampai akhir hayat nanti. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang taqarrub ilallah. Hadirin yang berbahagia, manusia sebagai makhluk ciptaan Allah, cepat atau lambat dia akan kembali kepada Allah. Akan sangat bahagia ketika kita bertemu dengan Allah, berada di dekat dengannya di kehidupan akhirat nanti. Agar kita mendapatkan posisi yang dekat dengan Allah di dunia, di akhirat nanti, maka kita harus mendekatkan diri kepada Allah di kehidupan dunia. Oleh karena itu, Islam mengajarkan agar kita selalu berupaya untuk taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah sudah mengatakan bahwa Dia itu sangat dekat dengan manusia. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186 disebutkan, Fa'idha sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib al-ayah. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, katakanlah aku dekat. Demikian juga di dalam surat Qaf ayat 16. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat dengan dia daripada urat lehernya. Itulah diantaranya ayat-ayat yang menyebutkan bahwa Allah itu sangat dekat dengan manusia. Namun dalam kehidupan ada di antara manusia yang tidak merasakan kedekatan dengan Allah. Buktinya mereka berani melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, agar kita manusia bisa taqarrub ilallah, Allah sudah mendidik kita dengan berbagai macam peribadatan seperti wudu, sholat, saum, ibadah haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ketika seseorang melaksanakan sholat, dia tidak berani mengurangi jumlah rakaat dalam sholatnya, atau dia tidak berwudu sebelumnya, meskipun tidak ada orang yang melihatnya. Ketika dia saum, dia tidak berani untuk berbuka sebelum waktunya. Ketika dia ibadah haji, dia tidak mengurangi jumlah tawafnya. Itu semua karena dia merasakan taqarrub ilallah, karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, ada beberapa pengaruh positif yang bisa kita peroleh dari taqarrub ilallah. Yang pertama, orang yang taqarrub ilallah, dia akan memiliki ketenangan dan ketentraman jiwa. Dia tidak akan risau, dia tidak akan gelisah ataupun resah ataupun galau ketika dia mendapatkan kesulitan, ketika mendapatkan permasalahan ataupun ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia kembalikan segalanya kepada Allah. Dia memperbanyak zikir kepada Allah. Dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan pertolongan kepadanya. Dia yakin bahwa Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang dia hadapi. Dia yakin bahwa Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Seperti disebutkan dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'inu qulubuhum bi dzikrillah
Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Orang-orang yang beriman dan hatinya tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Kemudian pengaruh positif yang kedua, orang yang taqarrub ilallah, dia tidak akan berani melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Hatinya akan selalu dia jaga, lisannya, perbuatannya akan selalu dia jaga. Karena dia yakin Allah selalu mengawasi dia. Dia yakin di sebelah kanan ada malaikat raqib yang siap untuk mencatat setiap amal baiknya. Di sebelah kiri ada malaikat atid yang siap untuk mencatat perbuatan-perbuatan buruknya. Oleh karena itu, dia selalu menjaga lisan, menjaga hati dan perbuatannya dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Dia akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya, setiap lisannya, setiap gerak-gerik hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Kemudian pengaruh positif yang ketiga, orang yang taqarrub ilallah akan merasa bertanggung jawab untuk menegakkan nilai-nilai Islam. Dia terpanggil hatinya untuk menegakkan nilai-nilai Islam sesuai dengan kemampuannya dalam dirinya, dalam keluarganya, atau dalam lingkungan masyarakatnya. Apalagi banyak ayat-ayat Al-Quran yang memberi motivasi kepada kita supaya kita mengikuti sunnah Rasul, menegakkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 95 yang artinya seperti ini. Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk dengan orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk. Kepada mereka Allah memberikan balasan berupa surga. Dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar. Itulah nilai positif atau pengaruh dari taqarrub ilallah. Tidak bisa dipungkiri bahwa taqarrub ilallah sangat diperlukan dalam kehidupan seorang muslim atau dalam kehidupan masyarakat Islam. Tanpa adanya taqarrub ilallah, kehidupan seorang muslim atau masyarakat Islam tidak akan tercipta dengan baik, tidak akan ada kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama meningkatkan taqarrub ilallah dengan memperbanyak rasa syukur kepada Allah, dengan memperbanyak zikir kepadanya, memperbanyak sholat, memperbanyak tilawah Al-Quran, dan meningkatkan ibadah-ibadah yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan memudahkan langkah-langkah kita untuk melaksanakan taqarrub ilallah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.